dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Kata Isra mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Maka dapat disimpulkan dalam sejarah Islam, yang dimaksud dengan Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pada saat naik ke Sidratul Muntaha itu menggunakan kendaraan yang namanya buraq. Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa paling agung dalam sejarah Islam yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Perjalanan ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu Isra dan Mi'raj, yang berlangsung dalam satu malam sebagai bentuk mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah penjelasan perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang pertama, Isra. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Dalam Al-Quran, peristiwa ini dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 1, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat 1. Dalam perjalanan ini Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril dan menaiki buraq, hewan yang lebih cepat dari cahaya. Di Masjidil Al-Aqsa, Nabi bertemu dengan para nabi sebelumnya seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Nabi Muhammad memimpin mereka dalam sholat, menunjukkan posisinya sebagai pemimpin para nabi, Sayyidul Anbiya. Yang kedua, Mi'raj. Setelah Isra, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan ke langit yang disebut Mi'raj. Dalam perjalanan ini Nabi Muhammad ke lapisan-lapisan langit, bertemu dengan para nabi di setiap lapisan dan menerima wahyu-wahyu penting. Pada langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Pada langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Pada langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Pada langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Pada langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Pada langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam di dekat Baitul Ma'mur. Nabi Muhammad kemudian melanjutkan ke Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang hanya dapat dicapai oleh beliau. Di sana Nabi bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah sholat. Dalam Mi'raj, Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya, sholat diwajibkan sebanyak 50 waktu sehari, tetapi atas saran dari Nabi Musa alaihi salam, Nabi Muhammad SAW meminta keringanan hingga menjadi 5 waktu dengan pahala yang tetap setara dengan 50 waktu. Makna Isra dan Mi'raj. Yang pertama, bukti keimanan. Peristiwa ini menguji iman kaum muslimin karena secara logika manusia biasa perjalanan tersebut tampak mustahil. Namun, para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq dengan teguh mempercayainya. Yang kedua, hubungan spiritual.
Isra Miraj menekankan pentingnya hubungan antara manusia dengan Allah melalui sholat dan antara manusia melalui ajaran sosial Islam. Yang ketiga, penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini menunjukkan posisi Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dan pemimpin umat manusia. Peristiwa ini diperingati oleh umat Islam di berbagai belahan dunia sebagai momen spiritual yang mendalam dan penuh hikmah. Dalam peristiwa Isra Miraj, dialog utama antara Allah dan Nabi Muhammad SAW terjadi ketika Allah memerintahkan sholat 50 waktu sehari dalam semalam. Nabi kemudian memohon keringanan setelah disarankan oleh Nabi Musa. Akhirnya Allah mengurangi menjadi 5 waktu, namun tetap bernilai seperti 50 waktu. Perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW memiliki dampak penting bagi umat Islam, antara lain: pertama, penetapan sholat 5 waktu. Yang kedua, menguatkan keimanan. Yang ketiga, penghiburan bagi Nabi Muhammad. Karena pada saat itu